Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas status server dan juga cara menghapus VHD simulasi kemarin untuk persiapan geladi ataupun nanti untuk pelaksanaan ujian utama. Baik, yang pertama kita bahas tentang status server dulu. Nah, jadi status server ini ada seperti ini, biru, merah, kuning, dan biru muda. Nah, pertama biasanya untuk yang seperti ini, awal kali kita buat VHD itu atau VM, statusnya standby seperti ini. Nah, status standby seperti ini itu wajar. Kalau jenengan masih belum masuk waktu jadwal sinkron, itu munculnya seperti ini, wajar. Jadi jangan panik. Yang pasti ketika mau buat VM, mau buat mesin ya untuk ujian itu, lihat dulu jadwal sinkronnya kapan. Jadi kalau misalkan jadwal sinkronnya besok jam 10, jenengan buat VM-nya malamnya, maka jangan kaget kalau statusnya standby. Jadi untuk ID server sama password sebaiknya jenengan ketik kemudian di print tempel di monitor, itu lebih aman. Jadi ketika pelaksanaan itu tidak bingung mencari ID proktor dan passwordnya. Dan juga kadang seperti kejadian waktu simulasi, ketika mau masukkan ID password itu di webnya kosong passwordnya, jadi bingung sudah. Nah, sebaiknya diketik, kemudian di print, ditempel di meja ataupun di monitor dari proktornya. Baik, yang kedua, kita ke bawah dulu. Di sini ada statusnya standby kuning. Nah, standby kuning ini disebabkan, ini penyebabnya, satu server untuk 2 atau lebih ID proktor. Server yang terkoneksi, dua server atau lebih yang terkoneksi menjadi satu jaringan lokal, satu ID submit login pada 2 server. Setelah submit ID, ada penggantian perangkat server ya di instalasi Windows. Jadi yang paling banyak standby kuning itu kita beda jenjang atau beda sekolah. Jangan dicoba-coba sudah ya. Jadi kalau jenengan sudah submit, sudah masukkan user ID proktor dan passwordnya, sudah submit, itu sudah ke lock, SN-nya sudah terkunci. Jadi jangan diganti dengan user ID yang lain, dengan ID proktor yang lain selain yang sudah disubmitkan tadi. Misalkan di lembaga jenengan ada 2 jenjang, MTS, MA, ataupun sama SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SD, MI. Nah, ini beda, pokoknya beda ID dimasukkan nanti munculnya kuning. Baik itu server utama atau server 1, server 2. Kalau yang dimasukkan pertama itu sudah server 1, kemudian jenengan lihat kok seperti ini, seperti yang atas ini standby, mau coba-coba yang server 2, dimasukkan terus disubmit, maka nanti langsung standby kuning seperti ini. Nah, untuk standby kuning seperti ini, maka kita perlu mengajukan reset SN ke provinsi. Cuma itu dibatasi 3 kali maksimal. Kalau bisa jangan dicoba-coba. Karena apa? Karena yang di provinsi sana pekerjaannya juga banyak, tidak hanya menangani lembaganya dengan sendiri. Jadi alangkah baiknya sebelum submit dipastikan terlebih dahulu ID passwordnya benar. Kalau sudah benar jenengan submit, sudah yakin jenengan submit, tidak usah dicoba-coba, diganti dengan ID yang lain. Itu tipsnya. Kemudian juga di sini instalasi Windows, install ulang Windows-nya. Biasanya karena Windows 10 ya ngupdate, kemudian ngerestart tiba-tiba, kemudian crash karena keburu dimatikan paksa, kemudian Windows-nya crash, ataupun ada part dari server kita itu yang rusak ketika pelaksanaan, entah itu LAN card-nya ataupun hard disk-nya rusak, itu biasanya kan harus mengganti perangkat. Jadi kalau ganti perangkat, maka nanti akan standby kuning seperti itu. Alangkah baiknya untuk server itu punya 2
penyimpanan SSD dan hard disk. Jadi kalaupun nanti server itu digunakan untuk untuk proktor atau untuk operator di sekolahannya, jadi ketika ujian harddisknya cabut, pakai SSD saja. Jadi datanya operator itu aman, kemudian Windowsnya juga aman. Seperti itu. Dan juga pastikan untuk server tidak dimasuk-masuki flash disk. Kenapa? Kita tidak tahu flash disk yang kita masukkan itu virusen atau tidak. Kalau virusen, ada beberapa virus itu yang menyebabkan OS atau Windowsnya itu rusak, mengalami crash. Jadi kalau sudah crash harus install ulang. Kalau sudah install ulang, otomatis standby kuning. Seperti itu. Hati-hati. Kita saling mengingatkan, saling waspada. Langkah baiknya tidak dicoba-coba, tidak nguji kesaktian. Pasti kuning kok. Kalau dicoba-coba pasti kuning nanti. Kemudian yang ketiga, di sini ada status servernya offline, merah. Solusinya adalah cek ID server, penulisan huruf kapital, dan jangan sampai ada spasi. Nah, ini pentingnya juga kita mencetak user ID dan password dan ditempel. Jadi tidak salah-salah. Untuk password itu huruf besar semua. ID juga kombinasi angka dan huruf-hurufnya huruf besar semua. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah tetap bisa masuk, tetap bisa kita submit. Cuma statusnya nanti akan offline. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, cek jaringan internet. Ping tracker ke kemdikbud.go.id. Di ping ke sini, caranya ping banyaklah. Buka CMD seperti ini. Saya contohkan. Ini CMD ya, command prompt. Atau kalau di sininya tidak muncul, dengan ketik buka start menu langsung ketikkan CMD. Nah, CMD ini diklik kanan, kemudian di run as administrator, jangan lupa. Lalu ketikkan ping alamatnya tadi www.kemdikbud.go.id/t. Nah, kalau dia reply seperti ini berarti nyambung ke Kemdikbud ini. Nah, kalau di sini request timeout atau biasanya disebut RTO berarti server jenengan, jaringan jenengan tidak terkoneksi ke Kemdikbud. Otomatis nanti statusnya offline. Solusinya adalah biasanya yang pertama restart modem. Yang kedua menghubungi provider internetnya untuk dibukakan akses. Kadang ada yang diblokir. Atau internetnya tidak stabil. RT/RW, net itu juga kadang ada pengaturannya yang memblokir beberapa web. Jadi diamankan. Kemudian yang berikutnya, cek antara waktu VHD dan host wajib sama, centang UCT pada setting box. Nah, maksudnya itu seperti ini. Kita cek jamnya kita, cocok nggak dengan jam sekarang. Untuk lebih aman ngeceknya, kita ke control panel. Kemudian di ini, clock and region. Kemudian date and time, kita klik. Nah, lihat ini, time zone-nya, pastikan plus 7. Ya sesuai time zone-nya jenengan lah. Kalau plus 7, plus 7, plus 8, ya plus 8, plus 9, plus 9. Kemudian, jangan lupa klik ini, internet time. Internet time, change setting, lalu klik update. Nah, sampai di sini muncul successful. Ini mencocokkan dengan waktu internet otomatis, jadi tidak usah nyocokkan lagi. Kemudian klik OK. Kalau CMOS-nya server jenengan sudah mati, setiap habis restart biasanya balik ke tanggal pembuatan atau perakitan pembuatan dari motherboard-nya, kira-kira seperti itu. Jadi CMOS-nya harus hidup. Beli CMOS 5 ribuan kalau nggak salah, satu baterai CMOS. Kemudian untuk masalah waktu ya, di VirtualBox, mana VirtualBox? Nah, seperti ini. Ketika buat mesin di setting bagian sistem, ini jangan lupa dicentang bagian sini. Nah, bagian sini dicentang seperti itu. Oke, kalau itu sudah dilakukan, ternyata masih offline. Ini CCTV time sudah, ini sudah. Ini yang penting juga, jika internet lokal atau IP router menggunakan segmen 0, ganti segmen IP router. Misalkan di lembaga kita,
Untuk routernya itu dari router utama, misalkan pakai IndiHome. Router asli dari Telkom itu jauh dari server kita, sehingga menggunakan router tambahan. Maka atur IP dari router itu jangan segmen 0. Segmen 0 itu maksudnya di sini. Internetnya kita klik kanan, open network sharing center, kemudian ini change adapter option, kita klik. Ini kan ada, ya kebetulan pakai WiFi ya. Ini diklik kanan, kemudian lihat status. Nah, status, lalu kita klik detail. Yang dimaksud segmen itu yang ini. Nah, 192.168.1. Ini kan tidak 0. Segmen itu yang ini maksudnya. Nah, kadang kalau kita memperpanjang WiFi kita atau internet kita dengan router tambahan, kadang ininya tidak, kadang ininya 0, segmennya 0. Ataupun mungkin dari penyedia RT/RW-net ininya dibuat 0, dengan konfirmasi lagi untuk ganti selain 0, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti itu. Kalau yang ke klien, misalkan ini yang ke klien ya, maka harus 0, segmennya 0, seperti itu. Oke, itu server offline, jadi penyebabnya itu ya. Kemudian kalau jenengan sudah masuk waktu sinkron, selisih misalkan sinkronnya itu umpama jam 10, jangan buka servernya jam 10.15 atau setengah 11, jangan buka, submit. Kalau tampilannya sudah seperti ini aktif, jangan bisa melanjutkan untuk melakukan proses sinkronisasi. Ini mudah-mudahan bisa dipahami untuk satu server seperti ini. Jangan dicoba-coba, sudah ikuti alurnya seperti itu supaya tidak menyusahkan kita. Kadang kalau terlalu sering tidak diterima sama helpdesk yang di provinsi. Karena apa? Karena mencurigakan, literasi gitu katanya. Jadi kita hormati kepentingannya kita sendiri ini semua. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk menghapus VM, kita buka Oracle-nya. Cara menghapusnya, kita buka Oracle-nya. Pastikan VHD yang ada di server jenengan itu untuk masternya atau yang fresh itu berbentuk RAR. Kalau tidak RAR nanti hilang. VHD, VDI, lebih amannya untuk yang di mesin ini satu saja, jangan dicampur dengan yang lain. Hapus yang lain sudah. Nanti untuk simulasi, fokus simulasi atau UNBK, supaya tidak ngisro. Kemudian yang kedua, VHD tahun-tahun sebelumnya, VHD UNBK, UNBK 17, 18, simulasi gladi, bersihkan semua itu dari server. Itu garai ruwet kalau nanti jenengan ada masalah, kemudian di remote, yang remote nanti bingung. Sebaiknya sudah buang sudah VHD yang dulu, toh sudah tidak bisa dibuka lagi. Buang yang dulu-dulu, sisakan untuk UNBK yang fresh ini. Jadi tinggal yang di server itu seperti ini. Kami kasih contoh, bukan menggurui ya, kita berbagi pengalaman. Kalau kami buatnya seperti ini. Jadi ada yang RAR, yang seperti ini. Ada juga yang sudah diekstrak. Jadi lebih amannya seperti cukup ini saja sudah yang di server, tidak usah banyak-banyak. Nah gitu. Nah kemudian kalau sudah diamankan, sudah di RAR yang fresh, tidak usah jenengan kopi di sini banyak ya. Jadi cukup di satu drive. Saya buat di sini satu. Di sini sudah tidak usah dikopikan lagi, seperti itu. Cukup satu drive saja cukup. Kalau misalkan server jenengan pakai SSD sama harddisknya dibuka, kopikan di sini saja cukup kok. Harddisk 120 GB itu cukup. Ini kira-kira kalau SSD 120 GB itu diisi aplikasi pendukung untuk UNBK, tidak diisi yang macam-macam, itu kira-kira sisa masih 80-an giga kalau nggak salah. Masih sangat cukup seperti itu. Nah, tinggal kita klik kanan bagian simulasi ini, kemudian klik remove. Nah, delete all file, remove total. Oke, setelah selesai tutup. Nah, kemudian kita buka explore, kita buka drive C, kemudian klik bagian user. Nah, setelah user,
Di sini biasanya ada dua. Cari yang namanya servernya jenengan. Ini kebetulan komputer saya namanya ini. Nah, ini ada VirtualBox sama VirtualBox VMS. Hapus dua ini. Klik Shift Delete. Enter. Sudah aman. Tinggal kita buat VHD yang baru. Lebih amannya lagi di restart. Tinggal kita buat VHD atau yang baru. Tuh, matikan update-nya ini seperti ini. Preference. Bagian update. Uncek. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sekalian berbagi tips untuk antivirus. Tidak usah dipasangi antivirus macam-macam, sudah servernya jenengan. Defender itu sudah cukup kalau dia diupdate tiap hari atau tiap ada update diupdate. Tidak usah dipasangi terlalu banyak, satu aja cukup kalau untuk server. Yang penting tidak dimasuki macam-macam flash disk. Nah, untuk lebih amannya supaya jenengan tidak hilang-hilang Exambro adminnya. Oh ya, Exambro adminnya belum dihapus. Kita hapus di sini tadi. Exambro. Nah, ini kan langsung hilang-hilang kalau kena antivirus Semadak misalnya, langsung dihapus. Sama Defender pun juga akan dihapus. Ini kita hapus dulu. Exambro admin. Oh, langsung. Kita hapus. Nah, untuk lebih amannya, kan rata-rata Windows 10, kita ke bagian Defender. Kalau muncul di sini ya di sini, kalau nggak muncul di sini saja. Setting, Windows Update and Security, kemudian Security, Windows Security, bagian Virus Threat Protection. Kita besarkan dulu. Kemudian bagian ini, Virus and Threat Protection Setting. Klik Manage. Kemudian scroll ke bawah. Nah, ini Exclusion. Jadi biar tidak di scan juga. Kita tambahkan Add or Remove. Kita Add. Kemudian Add an Exclusion. Kita pilih yang folder. Nah, di mana folder jenengan meletakkan perlengkapan dari NBK tadi. Kalau saya di sini. Nah, kita pilih foldernya, select. Nah, maka folder ini akan dilewati oleh antivirus bawaan Windows Defender ini. Jadi meskipun antivirusnya aktif tidak masalah. Ya, lebih amannya dinonaktifkan kalau jenengan ragu. Itu bisa dicoba dulu. Kalau pengalaman saya nyoba di exclusion seperti itu, meskipun antivirusnya aktif, tidak ada masalah. Kecuali firewall. Kalau firewall harus dimatikan. Oke. Jadi cara menghapusnya tadi hapus di sini, masuk ke VMS, kemudian terakhir hapus Exambro admin dan ekstrak baru. Untuk Exambro admin yang jenengan kopikan di sini, kopikan yang RAR saja. Jangan yang yang sudah ekstrakan. Kalau sudah ekstrakan itu kena antivirus langsung hilang. Ini kita ekstrak. Uji coba. Oke. Nah, ini ya, ini antivirusnya aktif. Kita ekstrak di sini. Ekstrak to. Kalau ngekstrak Proctor pakai ekstrak to. Karena apa? Karena dia ada foldernya. Langsung isian seperti ini. Nah, kalau ada antivirus lain, langsung kena. Seperti itu. Karena dianggap virus. Padahal ya tidak. Karena dia basicnya VB. Jadi itu ya tips-tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada lagi yang perlu diberikan tutorial, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.